Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang apa yang viral di media, yakni marahnya Bupati Alor kepada petugas Kementerian Sosial yang kemudian melalui video yang ada itu sangat viral sekali dan kemudian dimuat dalam beberapa pemberitaan media yang ada. Untuk itu saya akan membahasnya di sini. Dapatkah kemudian Bupati Alor itu diproses secara hukum, baik pidana maupun secara hukum tata negara terhadap Bupati Alor untuk kemudian dilakukan proses penjatuhan atau impeachment kepada Bupati Alor? Baik, seperti yang diketahui bahwa beredar video Bupati Alor itu memarahi petugas yang sedang melaksanakan tugas, dan kemudian video tersebut tentu menjadi viral di media sosial. Untuk itu kita akan membahasnya pada kesempatan hari ini. Dapatkah kemudian Bupati Alor itu diproses secara hukum, baik terhadap proses hukum pidana maupun terhadap proses hukum tata negara, sehingga kemudian Bupati Alor itu dapat diberhentikan dari jabatan sebagai bupati. Seperti yang kita ketahui, Bupati Alor itu sudah meminta maaf tidak hanya kepada Risma, akan tetapi juga kepada PDIP atas sikap yang sudah ditunjukkan melalui video yang viral tersebut. Kemudian PDIP sudah melayangkan surat untuk melakukan pencabutan dukungan kepada Bupati Alor. Artinya Bupati Alor di sini sudah melakukan permohonan maaf, permintaan maaf, tidak hanya kepada PDIP tapi juga kepada Ibu Risma terkait dengan video yang viral yang kemudian dimuat oleh beberapa media bahwa Bupati Alor itu memarahi terhadap petugas yang sedang bertugas di Kabupaten Alor. Pertanyaan berikutnya, hal yang sangat menarik adalah, dapatkah Bupati Alor kemudian terancam tindak pidana pencemaran nama baik? Maka tentu di sini menurut saya Bupati Alor itu dapat diancam dengan pasal-pasal dugaan pencemaran nama baik kalau kemudian Ibu Risma sebagai menteri itu kemudian merasa tercemarkan nama baiknya oleh pernyataan-pernyataan Bupati Alor dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu saya kira ini bergantung pada Ibu Risma atau kepada dua aparatur sipil negara yang kemudian bertugas di Kabupaten Alor yang merasa kemudian atas ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Bupati Alor itu merasa nama baiknya itu tercemar. Apalagi apa yang dilakukan Bupati Alor itu viral di media sosial. Artinya tidak hanya pasal-pasal pencemaran nama baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tentu dapat dijuntukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Artinya di sini menurut saya itu tergantung dari pihak-pihak yang merasa nama baiknya terancam atau nama baiknya tercemarkan oleh pernyataan dari Bupati Alor. Untuk itu saya kira hal yang demikian itu tidak dilakukan oleh pejabat daerah sehingga kemudian bisa kemudian bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaporkan Bupati Alor atas dasar pasal-pasal pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Berikutnya, Bupati Alor itu dapat juga terancam terkait dengan pasal-pasal melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Artinya di sini apabila kemudian Menteri Risma maupun aparatur sipil negara yang merasa dirugikan atas perbuatan dari Bupati Alor kemudian melakukan laporan kepada aparat yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, maka menurut saya dapat kemudian Bupati Alor itu diduga melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Alor. Kita tahu bahwa petugas tersebut pasti dilengkapi dengan surat tugas untuk melaksanakan tugasnya. Untuk itu saya kira tidak hanya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik,
akan tetapi juga dapat kemudian baik Ibu Risma maupun aparatur sipil negara yang sedang menjalankan tugas itu kemudian melaporkan Bupati Alor untuk dikenai pasal-pasal berkaitan dengan melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas. Tidak hanya itu, menurut saya justru yang paling fatal, yakni Bupati Alor dapat kemudian dijatuhkan oleh DPRD, atau kemudian DPRD dapat menyetujui terhadap proses impeachment atau penjatuhan terhadap Bupati Alor, karena kemudian tindakan, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Alor terhadap 2 ASN yang sedang bertugas, itu dianggap bertentangan dengan tugas dan wewenang Bupati Alor atau bertentangan dengan sumpah dan janji Bupati Alor untuk melaksanakan dengan baik tugas dan wewenangnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini saya kira proses yang bisa dilakukan oleh DPRD untuk kemudian diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang proses impeachment kepala daerah. Saya kira bukan tidak mungkin juga untuk kemudian kalau konfigurasi politik di Kabupaten Alor kemudian menginginkan untuk proses impeachment, bukan tidak mungkin kemudian Bupati Alor dapat dijatuhkan melalui sikap dan perbuatannya yang sudah viral di media sosial atau sudah meresahkan masyarakat, sehingga menurut saya bukan tidak mungkin Bupati Alor kemudian akan dilakukan proses impeachment melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Kabupaten Alor. Tentu hal ini bergantung pada keinginan dan konfigurasi politik dan hukum yang ada di Kabupaten Alor itu seperti apa. Berikutnya, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini itu dapat melakukan peneguran terhadap Bupati Alor yang kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diucapkan oleh beliau itu sempat viral di media sosial, yang kemudian atas kata-kata atau perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Alor itu seakan tidak mencerminkan dari seorang pejabat negara yang seharusnya tidak bersikap demikian. Untuk itu menurut saya sangat layak kemudian bagi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan teguran secara tertulis kepada Bupati Alor atas sikap dan perbuatan yang sudah ditunjukkan oleh Bupati Alor tersebut. Yang terakhir, saya mengingatkan bahwa pola hubungan antara pusat dan daerah itu harus sinkron, harus sejalan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sehingga kemudian apa yang ditunjukkan oleh Bupati Alor kepada publik itu dapat tidak terjadi atau terulang kembali di daerah-daerah lainnya. Untuk itu kiranya harus ada harmonisasi, harus ada komunikasi, harus ada sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga kemudian hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi di Kabupaten Alor itu tidak dapat terjadi kembali di daerah-daerah lainnya, sehingga ASN-ASN yang akan bertugas di daerah itu dapat dengan leluasa melakukan tugasnya atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mestinya memang ketika ada pejabat pusat yang kemudian ke daerah, itu kemudian tidak dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Alor. Akan tetapi mestinya kepala daerah itu memberikan ruang kepada ASN pusat untuk dapat kemudian melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan menurut kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.